Namaku Salma. Usia 32 tahun, ibu satu anak yang, kalau jujur, lebih sering curhat sama kompor dan wajan daripada ke manusia. Aku pakai jilbab sejak SMA. Bukan malaikat, tapi seenggaknya aku berusaha nggak jahat sama siapapun. Apalagi sama ibu mertua sendiri. Masalahnya, 8 tahun terakhir, aku dilarang lihat beliau. Rumah mama lagi renov total, mah. Berdebu, bahaya buat Raisya. Begitu kata suamiku Indra setiap kali aku minta main ke rumah Ibu Haryati. Awal-awal nikah, aku manut. Namanya juga istri baru, masih kaku, masih suka gugup kalau mertua telepon. Tapi lama-lama, alasan Indra makin aneh. Renovasi apa kok bertahun-tahun gak kelar-kelar? Rumah atau hotel 7 bintang sih? Siang itu, aku sedang nyapu ruang tamu sambil sesekali ngelirik jam dinding. Raisya masih di sekolah. Rumah sepi sekali. Hanya suara sapu bergesek di lantai keramik dan detik jam yang nyaring. Tok, tok, tok. Aku sempat mikir itu suara tukang gas lewat. Tapi ketukannya tegas, berirama seperti orang yang sudah niat. Sekali datang, harus ketemu. Aku buka pintu. Di depan berdiri seorang pria paruh baya berjas abu-abu rapi, bersepatu mengkilap. Di tangan kirinya ada tas kerja hitam, di tangan kanan map coklat. "Selamat siang, dengan Ibu Salma?" tanyanya sopan. Aku mengangguk, agak bingung. "Iya, betul. Bapak siapa ya?" "Saya Rahmat, Bu, pengacara. Boleh saya masuk sebentar? Ini terkait almarhumah Ibu Haryati." Dunia berhenti sepersekian detik. Almarhumah? Almarhumah siapa, Pak?" tanyaku pelan. Di telapak tangan, sapu yang tadi kupegang jatuh ke lantai. "Ibu Haryati? Ibu mertua Ibu kan?" Suaraku tercekak. Tenggorokan rasanya kering, seperti menelan pasir. Bapak salah orang. Ibu mertua saya sakit, tapi masih hidup. Suami saya Indra baru kemarin bilang habis kirim uang buat perawatan beliau." Pak Rahmat menghela napas panjang, matanya ikut melunak. "Bu, Ibu Haryati meninggal sebulan lalu. Saya ditunjuk untuk mengurus wasiat beliau. Nama Ibu ada di dalamnya. Itu sebabnya saya kesini." Sejenak, suara jam dinding jadi sangat keras. Detik demi detik seperti menampar wajahku. Indra bilang ibunya masih hidup. Indra bilang rumah lagi renovasi. Indra bilang dia sering jenguk. Kalau begitu, yang bohong siapa? Apa Bapak yakin? Suaraku terdengar asing di telingaku sendiri. Pak Rahmat membuka map coklatnya, mengeluarkan beberapa lembar kertas. Di paling atas, aku bisa melihat fotokopi KTP Ibu Haryati. Dan di bawahnya, fotokopi akte kematian. "Ini salinan akte kematian, Bu. Tanggal meninggalnya sebulan yang lalu. Kami sudah berusaha menghubungi keluarga terdekat, termasuk suami Ibu. Tapi nomor yang diberikan almarhumah sulit dihubungi. Ibu tidak tahu sama sekali." Kepalaku berputar, seperti ada yang memukul tengkukku dari belakang. Enggak, Pak." Jawabku hampir seperti bisikan. Di dalam dadaku, sesuatu meletup. Bukan sekedar sedih, bukan sekedar kaget, tapi campuran marah, takut, bingung, dan rasa bersalah. 8 tahun aku gak pernah menjenguk ibu mertua karena katanya rumah lagi renovasi. 8 tahun aku percaya suami 100%. Ternyata beliau meninggal dan aku bahkan gak ada di pemakaman. Dari dapur
Kulkas berdengung pelan. AC ruang tamu menderu. Semuanya terdengar terlalu jelas, terlalu normal di tengah kepalaku yang sedang kacau. Bu Salma, panggil Pak Rahmat lembut. Boleh saya duduk sebentar? Saya jelaskan pelan-pelan. Tenang dulu ya. Aku mempersilahkan beliau duduk di sofa. Tanganku gemetar saat menuang air minum ke gelas. Sampai-sampai botolnya sempat miring dan air tumpah ke meja. Aku buru-buru lap dengan tisu, merasa bodoh sendiri. Maaf Pak, saya benar-benar nggak tahu apa-apa. Nggak apa-apa Bu, saya mengerti ini berat, jawabnya. Pak Rahmat mengeluarkan satu amplop putih dari mapnya. Di depannya tertulis namaku, untuk Salma, dengan tulisan tangan yang sangat kukenal. Tulisan Ibu Haryati. Hurufnya condong, agak gemuk, tapi rapih. Aku sering lihat di label toples kue dulu. Tanganku spontan menutup mulut. Air mata langsung menggenang. Apa ini Pak? Tanyaku bergetar. Surat dari almarhumah, titipan khusus untuk ibu. Beliau menulisnya beberapa bulan sebelum meninggal. Selain itu, beliau menitipkan satu kunci rumah. Katanya hanya boleh diberikan pada Ibu Salma setelah beliau tiada. Kunci, rumah, renovasi. Kata-kata itu berputar seperti gasing di kepalaku. Pak Rahmat mengeluarkan satu kunci rumah dari kantong kecil di mapnya. Kunci itu biasa saja. Hanya sebuah kunci perak dengan gantungan plastik biru. Tapi di mataku rasanya seperti bom. Aku menatap kunci itu. Jantungku berdegup kencang sampai terasa di tenggorokan. Kenapa kunci rumah ibu mertuaku sampai ke tangan pengacara? Dan kenapa dititipkan khusus untukku? Bu, saya hanya menjalankan amanah almarhumah, kata Pak Rahmat pelan. Beliau menitipkan pesan, kalau Salma sudah pegang kunci ini, dia pasti sudah siap lihat kebenaran. Kebenaran? Kalimat itu membuat bulu kuduku meremang. Entah kenapa, ada perasaan bahwa selama ini aku hidup di atas panggung yang disusun orang lain. Indra tepatnya. Bu Rahmat, maksud saya Pak Rahmat, aku meremas ujung jilbabku. Suami saya nggak pernah bilang apa-apa, Pak. Bahkan soal kematian ibunya, saya baru tahu hari ini dari Bapak. Pak Rahmat menghela nafas lagi, lebih panjang. Saya tidak berani menuduh siapa-siapa, Bu. Tapi almarhumah cukup sering curhat soal perubahan sikap anaknya. Beliau takut kalau Ibu Salma terlalu percaya pada Indra. Makanya beliau tulis surat ini. Aku menatap amplop di tanganku. Rasanya berat sekali. Seperti di dalamnya bukan kertas, tapi batu besar yang siap menimpa kepalaku. Di tengah kekalutan, satu pikiran mencuat. Indra, di mana dia sekarang? Biasanya jam segini ia masih di kantor. Tapi beberapa bulan terakhir, jadwalnya aneh. Kadang pulang sangat malam. Kadang menghilang akhir pekan dengan alasan lembur proyek. Kadang ia pulang dengan sepatu penuh lumpur, padahal sedang musim kemarau. Dulu aku pikir, mungkin proyeknya di daerah sawah yang disiram terus, atau ada pekerjaan konstruksi yang bikin lantai becek. Aku selalu mencari pembenaran. Tapi hari ini, begitu kutatap kunci di telapak tanganku, semua pembenaran itu runtuh. Ada yang disembunyikan Indra. Dan entah kenapa, aku merasa kuncinya bukan sekadar buat buka pintu rumah mertua. Setelah Pak Rahmat menjelaskan beberapa hal teknis soal wasiat, yang jujur saat itu otakku sudah terlalu penuh untuk bisa benar-benar menyimak detailnya, beliau pamit. Saya akan menghubungi ibu lagi, mungkin besok atau lusa ya, untuk penandatanganan beberapa dokumen. Katanya sambil berdiri. Kalau ibu ingin datang ke rumah almarhumah, alamatnya sama seperti yang dulu. Rumahnya dalam kondisi baik, tidak ada renovasi besar apapun.
Aku menegakkan tubuh. Tidak ada renovasi. Tidak, Bu. Hanya ada perbaikan kecil beberapa tahun lalu. Kalau Ibu lihat sendiri, rumahnya tetap megah dan terawat. Megah dan terawat. Sementara Indra, 8 tahun ini, selalu menggambarkannya seperti rumah tua berdebu yang atapnya hampir roboh. Aku mengantarkan Pak Rahmat sampai ke pagar. Jalan kompleks yang itu sepi. Hanya ada suara tukang sayur lewat di ujung blok dan aroma tumisan bawang putih dari rumah tetangga. Begitu Pak Rahmat masuk mobil dan pergi, aku berdiri di depan pagar, memegang kunci rumah ibu mertua erat-erat. Ada momen hening, di mana aku cuma berdiri memandang langit. Bu ibu yang nonton, kalau di posisi aku, kira-kira kalian apa yang bakal kalian lakukan? Aku bergumam sendiri, seperti sedang bicara ke kamera. Tulis di kolom komentar ya. Aku pengen tahu apa cuma aku yang sedungu ini percaya sama suami? Sekilas aku tertawa miris pada diriku sendiri. Sore itu Indra pulang lebih awal dari biasanya. Biasanya jam 7, 8 malam, sekarang jam 4 sore pintu pagar sudah berbunyi. Assalamualaikum. Suaranya nyaring seperti biasa. Indra itu kalau soal gaya memang juaranya. Karismatik, pandai bercanda, pandai melucu. Sampai-sampai saat kami baru menikah, aku sering mikir, aku ini istri atau penonton stand-up komedi gratis tiap hari? Waalaikumsalam, jawabku pelan. Indra masuk sambil melepas sepatu. Rambutnya sedikit berantakan, dasi longgar di leher. Tapi ada yang janggal. Biasanya begitu masuk rumah, hal pertama yang ia cari adalah Raisya. Raisya mana? Sudah pulang belum? Begitu biasanya. Tapi sore itu kalimat pertamanya adalah, ada tamu nggak hari ini? Aku menatapnya, mencoba terlihat setenang mungkin. Ada. Indra spontan memicingkan mata. Siapa? Pengacara. Jawabku datar. Dia mengerutkan kening, lalu tertawa kecil seolah aku bercanda. Pengacara? Siapa yang cerai sama kamu? Aku? Enggak lah, aku kan masih tergila-gila sama kamu, Mah. Biasanya aku akan tersipu mendengar gombalan recehnya, tapi hari ini tidak. Senyumku tidak sampai ke mata. Pengacara Ibu Haryati, lanjutku. Tawa Indra langsung berhenti seperti lampu dimatikan. Wajahnya kaku sepersekian detik, sebelum akhirnya ia memaksa senyum lagi. Ah, Mama lebay amat sih. Paling itu penipu. Banyak sekarang yang ngaku-ngaku pengacara, minta data ini itu. Aku menghela nafas. Dia kasih aku ini. Kuserahkan amplop putih dan kunci yang sejak siang kusimpan di saku rok. Katanya dari ibu. Ada kilatan panik di mata Indra. Sangat cepat, tapi terlalu jelas untuk bisa disembunyikan. Dari ibu? Iya, dari ibu. Ibu yang katanya sakit tapi masih hidup. Ibu yang ternyata sudah meninggal sebulan lalu. Suaraku bergetar di akhir kalimat. Indra menengus, tangan kanannya terulur, merebut amplop dan kunci dari tanganku agak kasar. Ini pasti hoax. Mama gak usah percaya orang gak jelas, katanya. Sedikit meninggikan suara. Kalau soal ibu, ya aku yang paling tahu. Aku anaknya. Justru karena kamu anaknya aku bingung. Kenapa aku baru tahu ibu mertua meninggal dari orang lain, bukan dari suamiku sendiri? Hening. Di antara kami hanya ada suara sendok di dapur. Tetangga sebelah sepertinya sedang menyiapkan teh sore. Dari kamar, suara kipas angin menggerung pelan. Rasanya dunia sekitar berjalan lambat. Indra meremas amplop itu sampai agak lecek. Aku cuman gak mau kamu sedih, Ma, katanya akhirnya. Suara agak serak. Aku tahu kamu itu orangnya baperan. Kalau tahu ibu sakit, apalagi meninggal, kamu pasti stres. Padahal kamu pasti harus urus Raisya, urus rumah. Alasannya manis. Terlalu manis sampai terasa pahit. Jadi solusinya,
Kamu bohong, tanyaku pelan. Bukan bohong, Ma. Aku hanya menunda cerita biar kamu siap. Kapan aku siap kalau aku bahkan gak dikasih kesempatan? Aku gak pernah telat urus kamu, Indra. Gak pernah telat urus anak kita. Tapi buat datang di pemakaman ibu mertua sendiri aja, aku telat. Dan itu bukan karena aku gak sayang, tapi karena kamu gak bilang. Sudahlah, Ma. Yang penting sekarang ibu sudah tenang. Kita doakan saja. Gak sesederhana itu. Lah, mau gimana lagi? Suaranya mulai terdengar defensif. Bilang juga percuma, toh ibu sudah meninggal. Justru karena itu, aku gak bisa tenang kalau belum ke rumah ibu. Aku mau ke sana. Aku mau lihat rumah yang katanya renovasi 8 tahun itu. Indra terdiam. Tatapannya tajam, seperti men-scanning wajahku. Gak bisa. Rumah itu lagi diurus. Ada proses hukum. Nanti saja kalau sudah beres. Aku hampir tertawa, tapi yang keluar malah suara mirip cegukan. Proses hukum? Dengan siapa? Pak Rahmat itu pengacaranya, bukan? Dia bilang rumah ibu baik-baik saja. Gak ada renovasi besar. Gak ada proses apapun. Dia itu cuma cari proyek, Ma. Nanti ujung-ujungnya minta bayaran tinggi. Aku ini lagi pusing kerjaan. Kamu jangan tambah masalah. Di titik itu, aku sadar sesuatu. Indra tidak hanya berbohong. Dia juga berusaha mempertahankan kebohongannya mati-matian. Dan biasanya, orang cuma segitunya kalau yang disembunyikan bukan hal sepele. Setelah Pak Rahmat menjelaskan beberapa hal teknis soal wasiat, yang jujur saat itu otakku sudah terlalu penuh untuk bisa benar-benar menyimak detailnya, beliau pamit. Saya akan menghubungi ibu lagi, mungkin besok atau lusa ya, untuk penandatanganan beberapa dokumen. Katanya sambil berdiri. Kalau ibu ingin datang ke rumah almarhumah, alamatnya sama seperti yang dulu. Rumahnya dalam kondisi baik, tidak ada renovasi besar apapun. Aku menegakkan tubuh. Tidak ada renovasi. Tidak, Bu. Hanya ada perbaikan kecil beberapa tahun lalu. Kalau ibu lihat sendiri, rumahnya tetap megah dan terawat. Megah dan terawat. Sementara Indra, 8 tahun ini, selalu menggambarkannya seperti rumah tua berdebu yang atapnya hampir roboh. Aku mengantarkan Pak Rahmat sampai ke pagar. Jalan kompleks yang itu sepi. Hanya ada suara tukang sayur lewat di ujung blok dan aroma tumisan bawang putih dari rumah tetangga. Begitu Pak Rahmat masuk mobil dan pergi, aku berdiri di depan pagar, memegang kunci rumah ibu mertua erat-erat. Ada momen hening, di mana aku cuma berdiri memandang langit. Bu ibu yang nonton, kalau di posisi aku, kira-kira kalian apa yang bakal kalian lakukan? Aku bergumam sendiri, seperti sedang bicara ke kamera. Tulis di kolom komentar ya. Aku pengen tahu apa cuma aku yang sedungu ini percaya sama suami? Sekilas aku tertawa miris pada diriku sendiri. Sore itu Indra pulang lebih awal dari biasanya. Biasanya jam 7, 8 malam, sekarang jam 4 sore pintu pagar sudah berbunyi. Assalamualaikum. Suaranya nyaring seperti biasa. Indra itu kalau soal gaya memang juaranya. Karismatik, pandai bercanda, pandai melucu. Sampai-sampai saat kami baru menikah, aku sering mikir, aku ini istri atau penonton stand-up komedi gratis tiap hari? Waalaikumsalam, jawabku pelan. Indra masuk sambil melepas sepatu. Rambutnya sedikit berantakan, dasi longgar di leher. Tapi ada yang janggal. Biasanya begitu masuk rumah, hal pertama yang ia cari adalah Raisya. Raisya mana? Sudah pulang belum? Begitu biasanya. Tapi sore itu kalimat pertamanya adalah, ada tamu nggak hari ini? Aku menatapnya, mencoba terlihat setenang mungkin. Ada. Indra spontan memicingkan mata. Siapa? Pengacara. Jawabku datar. Dia mengerutkan kening, lalu tertawa kecil seolah aku bercanda.
Pengacara? Siapa yang cerai sama kamu? Aku? Enggak lah, aku kan masih tergila-gila sama kamu, Mah. Biasanya aku akan tersipu mendengar gombalan recehnya. Tapi hari ini tidak. Senyumku tidak sampai ke mata. Pengacara Ibu Haryati. Lanjutku. Tawa Indra langsung berhenti seperti lampu dimatikan. Wajahnya kaku sepersekian detik, sebelum akhirnya ia memaksa senyum lagi. Ah, Mama lebay amat sih. Paling itu penipu. Banyak sekarang yang ngaku-ngaku pengacara, minta data ini itu. Aku menghela nafas. Dia kasih aku ini. Kuserahkan amplop putih dan kunci yang sejak siang kusimpan di saku rok. Katanya dari ibu. Ada kilatan panik di mata Indra. Sangat cepat, tapi terlalu jelas untuk bisa disembunyikan. Dari ibu? Iya, dari ibu. Ibu yang katanya sakit tapi masih hidup. Ibu yang ternyata sudah meninggal sebulan lalu. Suaraku bergetar di akhir kalimat. Indra menengus, tangan kanannya terulur, merebut amplop dan kunci dari tanganku agak kasar. Ini pasti hoax. Mama gak usah percaya orang gak jelas, katanya. Sedikit meninggikan suara. Kalau soal ibu, ya aku yang paling tahu. Aku anaknya. Justru karena kamu anaknya aku bingung. Kenapa aku baru tahu ibu mertua meninggal dari orang lain, bukan dari suamiku sendiri? Hening. Di antara kami hanya ada suara sendok di dapur. Tetangga sebelah sepertinya sedang menyiapkan teh sore. Dari kamar, suara kipas angin menggerung pelan. Rasanya dunia sekitar berjalan lambat. Indra meremas amplop itu sampai agak lecek. Aku cuman gak mau kamu sedih, Ma, katanya akhirnya. Suara agak serak. Aku tahu kamu itu orangnya baperan. Kalau tahu ibu sakit, apalagi meninggal, kamu pasti stres. Padahal kamu pasti harus urus Raisya, urus rumah. Alasannya manis. Terlalu manis sampai terasa pahit. Jadi solusinya, kamu bohong? Tanyaku pelan. Bukan bohong, Ma. Aku hanya menunda cerita biar kamu siap. Kapan aku siap kalau aku bahkan gak dikasih kesempatan? Aku gak pernah telat urus kamu, Indra. Gak pernah telat urus anak kita. Tapi buat datang di pemakaman ibu mertua sendiri aja, aku telat. Dan itu bukan karena aku gak sayang, tapi karena kamu gak bilang. Sudahlah, Ma. Yang penting sekarang ibu sudah tenang. Kita doakan saja. Gak sesederhana itu. Lah, mau gimana lagi? Suaranya mulai terdengar defensif. Bilang juga percuma, toh ibu sudah meninggal. Justru karena itu, aku gak bisa tenang kalau belum ke rumah ibu. Aku mau ke sana. Aku mau lihat rumah yang katanya renovasi 8 tahun itu. Indra terdiam. Tatapannya tajam, seperti men-scanning wajahku. Gak bisa. Rumah itu lagi diurus. Ada proses hukum. Nanti saja kalau sudah beres. Aku hampir tertawa, tapi yang keluar malah suara mirip cegukan. Proses hukum? Dengan siapa? Pak Rahmat itu pengacaranya, bukan? Dia bilang rumah ibu baik-baik saja. Gak ada renovasi besar. Gak ada proses apapun. Dia itu cuma cari proyek, Ma. Nanti ujung-ujungnya minta bayaran tinggi. Aku ini lagi pusing kerjaan. Kamu jangan tambah masalah. Di titik itu, aku sadar sesuatu. Indra tidak hanya berbohong. Dia juga berusaha mempertahankan kebohongannya mati-matian. Dan biasanya, orang cuma segitunya kalau yang disembunyikan bukan hal sepele. Malamnya, setelah kami makan malam dalam hening yang kikuk, Raisya beberapa kali bertanya, "Ayah, ibu kenapa marah?" Dan aku hanya menjawab, "Ibu gak marah kok, ibu cuma capek." Indra masuk kamar lebih dulu. Ia membuka laptop, pura-pura sibuk dengan email. Sesekali tertawa kecil sendiri sambil scroll layar, seolah ada chat kantor yang lucu. Padahal aku tahu benar gaya tawanya yang asli, dan ini bukan itu. Ini tawa orang gugup.
Aku bereskan piring di dapur, cuci semua, lalu mengantar Aisyah tidur. Kupeluk putriku erat-erat malam itu. Aneh, tapi aku merasa dunia kami sebentar lagi akan berubah. Dan aku belum tahu akan seperti apa. Saat kembali ke kamar, Indra terlihat sudah rebahan, punggung menghadapku. Mas, panggilku pelan. Suaranya terdengar datar. Aku mau ke rumah ibu. Sudah kubilang gak usah. Aku mau, Mas. Besok, kalau Mas gak bisa antar, aku sendiri. Aku sudah dapat alamatnya dari Pak Rahmat. Tiba-tiba Indra berbalik dan duduk, menatapku tajam. Gak usah sok keras, Ma, katanya. Aku bilang gak usah, ya gak usah, titik. Ada getaran halus di tubuhnya. Marah, takut, atau dua-duanya? Aku menarik napas dalam-dalam. Mas, 8 tahun aku manut. 8 tahun aku percaya semua alasan Mas. Kali ini, izinkan aku percaya sama perasaanku sendiri. Indra mengerang pelan, frustrasi. Lalu seperti biasa ketika dia ngeles, ia memakai jurus andalannya. Humor. Aduh, Bu Ibu, kalau istri mulai pakai kata perasaan, alamat suami kalah argumentasi nih. Katanya sambil tersenyum miring. Biasanya aku akan terkikik mendengar gaya bercandanya yang memang sering mirip MC lamaran. Tapi kali ini, aku hanya menatapnya datar. Mas, bercandanya nanti aja, kataku. Indra mendesah keras. Ya sudah, kalau kamu maksa, kita nanti atur waktu bareng-bareng. Jangan besok, minggu depan mungkin. Aku masih banyak kerjaan. Minggu depan, alasan menunda lagi. Kalau aku tunggu seminggu, bisa jadi nanti ada alasan baru. Dan baru hari ini aku sadar, sudah 8 tahun aku hidup ditunda oleh kata nanti. Kalau gitu, aku tidur dulu, Mas, ujarku. Indra kembali berbaring, punggung menghadap ke arahku. Lampu kamar diredupkan. Dalam remang-remang aku bisa melihat siluet tas kerjanya di atas meja kecil dekat lemari. Tas hitam yang selalu ia bawa kemana-mana. Tas yang konon isinya cuma laptop dan berkas kerjaan. Malam itu untuk pertama kalinya aku tidak langsung memejamkan mata. Aku berbaring menatap langit-langit, mendengarkan ritme napas Indra yang perlahan-lahan berubah teratur. Ia sudah tertidur. Pelan-pelan aku bangkit dari kasur, menapakkan kaki ke lantai dengan hati-hati agar tidak berbunyi. Jantungku berdegup kencang. Rasanya seperti remaja yang mau kabur malam-malam, padahal aku cuma istri yang mau membuka tas suaminya sendiri. Kuraih tas hitam itu, membawanya ke sudut kamar yang agak gelap. Dengan jemari sedikit gemetar, ku buka resletingnya. Pertama folder-folder kerjaan, bukti transfer, beberapa bon makan, ada bon restoran mahal untuk dinner meeting klien, yang tiba-tiba mengingatkanku pada satu hal. Beberapa kali Indra pulang dengan wangi parfum wanita lain samar-samar. Dulu kupikir mungkin itu parfum resepsionis kantor. Aku terus menggeledah dengan hati-hati. Di kantong kecil bagian depan, ku sentuh sesuatu yang keras dan dingin. Kunci. Ku tarik keluar. Kunci perak dengan gantungan kecil warna merah kali ini. Bukan yang tadi siang diberikan Pak Rahmat. Gantungan merah ini kecil. Ada tulisan huruf spidol. R2. R2? Rumah 2? Ruangan 2? Apartemen lantai 2? Aku menelan ludah. Di bawah kunci itu, ada selembar kertas terlipat kecil. Dengan rasa bersalah yang menampar, aku perlahan membukanya. Di dalamnya kutemukan alamat. Alamat sebuah rumah di desa sebelah, masih satu kecamatan tapi beda desa dengan rumah kami. Dan di pojok bawah kertas itu ada catatan kecil tulisan tangan Indra sendiri. Bayar listrik tanggal 5. Bian ulang tahun tanggal 12. Bian. Nama yang asing di telingaku. Tapi terasa sangat dekat. Siapa itu Bian? Anak klien, keponakan, anak tetangga, atau sesuatu yang lebih menakutkan dari itu? Aku merasakan punggungku dingin. Keringat dingin merembes di belakang leher meski AC menyala. Pelan-pelan kulipat kembali kertas itu, kuserahkan ke tas setelah mental mencatat alamatnya. Kunci dengan gantungan merah itu kutaruh kembali persis seperti semula. Lalu aku menatap kunci biru dari Pak Rahmat yang kusimpan di laci nakas. 2 kunci, 2 alamat,
2 kehidupan? Malam itu aku memutuskan satu hal. Kalau Indra tidak mau mengantarkanku, aku akan pergi sendiri. Diam-diam. Pagi hari berikutnya, aku bangun lebih pagi dari biasanya. Wajahku kubuat senormal mungkin, seolah tidak ada yang terjadi. Kubuatkan sarapan favorit Indra, nasi goreng dengan telur mata sapi setengah matang plus kerupuk. Pagi ini, aku bahkan menambah sosis goreng, padahal biasanya itu menu spesial akhir bulan. Wah, istriku ada maunya nih. Indra tertawa sambil duduk di meja makan. Biasanya kalau masak lengkap gini, ujungnya minta jalan-jalan ke mall. Aku tersenyum tipis. Enggak lah, aku cuma lagi pengen manjain suami aja. Ia mengunyah dengan lahap. Kalau cuma lihat dari samping, orang pasti mengira kami pasangan harmoni. Suami istri bercanda di meja makan. Anak kecil, Raisya, sedang bersiap-siap di kamar untuk sekolah. Mas, nanti antar Raisya ya, aku mau beres-beres rumah. Ucapku santai sambil mengaduk teh. Oke bos, jawab Indra ringan. Hari ini aku agak siang ke kantor, ada janji sama klien jam 11. Bisalah antar putri kecil kesayangan dulu. Aku mengangguk pelan. Di dalam hati, aku diam-diam bersyukur. Itu berarti rumah akan kosong, dan aku punya waktu. Setelah sarapan, kami sibuk dengan rutinitas pagi. Aku bantu Raisya memakai seragam, mengikat hijab kecilnya dengan rapi. Indra memakaikan sepatu anak kami sambil bercanda, membuat suara ala-ala pawang singa, membuat Raisya tertawa cekikikan. Sesaat, hatiku perih, karena di balik tawa mereka, kini aku melihat bayangan, kemungkinan hidup lain yang Indra jalani di belakang kami. Raisa, salam dulu sama ibu, kataku ketika mereka siap berangkat. Raisa memelukku erat. Dadah bu, jangan sedih lagi ya. Kemarin ibu kayak orang mau nangis. Aku tersenyum menahan air mata. Ibu gak sedih. Ibu cuma lagi kangen orang. Siapa? Tanya Raisa polos. Aku mengusap puncak kepalanya. Ibu mertua ibu. Itu nenek? Iya nak, nenek. Indra sempat menatapku sekilas, tapi buru-buru mengalihkan pandangan. Udahlah, ayo, nanti telat. Assalamualaikum. Ujarnya menggandeng tangan Raisa keluar. Waalaikumsalam, jawabku. Begitu suara motor Indra menjauh dari halaman, aku berdiri di tengah ruang tamu, menatap ke sekeliling. Rumah terasa sangat sepi, bahkan kulkas yang berdengung pun terdengar seperti bisikan pelan. Aku bergegas ke kamar, membuka laci nakas, mengambil kunci biru dari Pak Rahmat. Kusimpan kunci itu di saku jilbabku. Kemudian, aku mengganti baju rumahku dengan gamis rapi warna pastel dan jilbab segi 4 yang kusetrika cepat. Di cermin, aku menatap diriku sendiri. Wajahku pucat, mataku sedikit sembab, tapi di dalam sorot mata itu ada sesuatu yang baru. Tekad. Salma, kamu sudah cukup lama dibohongi. Kalau kamu terus diam, kamu juga ikut bersalah. Aku mengambil tas kecil, memasukkan dompet, ponsel, dan selembar kertas di mana aku menulis ulang alamat rumah mertua yang dulu pernah aku kunjungi hanya beberapa kali setelah menikah, sebelum akhirnya dilarang. Sebelum keluar rumah, aku menatap kamera CCTV kecil yang dulu Indra pasang di ruang tamu demi keamanan. Mendadak aku ragu. Tapi kemudian aku ingat, CCTV itu hanya tersambung ke HP-ku juga, dan selama ini aku yang lebih sering pakai. Indra jarang cek. Kalau kamu marah aku pergi ke rumah ibumu, mungkin sudah waktunya kita jujur. Semua. Aku mengunci pintu rumah, lalu melangkah ke jalan kompleks. Udara pagi masih hangat, ada bau tanah dan sisa masakan dari rumah tetangga. Di ujung jalan, kulihat Bu Susi, tetangga yang terkenal suka ngobrol tapi sebenarnya baik, sedang menyapu teras.
Bu Salma, pagi amat rapi. Mau kemana? Serunya sambil tersenyum lebar. Aku mendekat, memaksakan senyum. Mau keluar sebentar, Bu, ada urusan. Mas Indra nggak antar. Biasanya kalau ibu keluar, diantar terus sama suami yang ganteng itu. Godanya. Dia antar Aisyah dulu, Bu, jawabku. Bu Susi terkekeh. Ih, kemarin aku ketemu Mas Indra di jalan loh. Aku sempat tanya, istrinya nggak ikut. Dia bilang, istriku lagi sakit parah di kota, Bu. Nggak bisa diajak kemana-mana. Aku sampai kaget. Ternyata sekarang ibu udah sehat banget. Seger bener. Darahku seperti berhenti mengalir. Apa, Bu? Tanyaku pelan. Yaitu, katanya istrinya sakit parah. Dirawat di kota. Aku kasihan dengernya. Ternyata sehat walafiat begini. Ya, syukurlah. Bu Susi tertawa, tidak sadar bahwa aku sedang membeku di tempat. Jadi, di depan tetangga, Indra bilang istrinya sakit parah di kota. Istrinya siapa? Istrinya aku. Berarti istrinya yang sehat di rumah ini dianggap sakit demi menutupi apa? Aku menarik nafas panjang, mencoba tersenyum walau jelas-jelas wajahku pasti sudah pucat. Alhamdulillah, Bu. Mungkin maksudnya aku sakit hati kali. Aku bercanda hambar. Bu Susi tertawa. Ih, bisa aja. Ya sudah, hati-hati ya, Bu. Salam buat Mas Indra. Bilang sama dia, istrinya jangan disakitin lagi. Nanti kalau sakit beneran, siapa yang masakin dia? Kalimat itu menusuk hatiku dalam-dalam, tapi sekaligus seperti tamparan kecil agar aku jangan mundur. Aku melambaikan tangan lalu melangkah keluar gerbang kompleks. Di pinggir jalan raya kecil, aku menunggu angkot. Tangan kananku menggenggam erat kunci biru di saku jilbabku, sementara tangan kiriku memegang erat tali tas. Ketika angkot datang, aku naik duduk dekat jendela. Jalanan desa lewat perlahan di luar. Sawah, warung kecil, anak-anak sekolah naik sepeda. Di tengah pemandangan biasa itu, pikiranku justru penuh bayangan aneh. Rumah Ibu Haryati benar-benar direnovasi atau seperti kata Pak Rahmat, tetap megah dan terawat? Apa yang akan kutemukan di sana? Dan kenapa sampai detik terakhir hidupnya, ibu mertua memilih titip kunci rumahnya padaku, bukan pada anak kandungnya sendiri? Ibu-ibu yang lagi nonton, doain aku ya. Aku nggak tahu apa yang nunggu di ujung jalan ini, tapi aku harus lihat sendiri. Angkot berbelok di pertigaan besar menuju jalan yang mulai asing di mataku. Semakin dekat ke arah rumah mertua, semakin kuat detak jantungku. Aku tidak tahu bahwa hari itu keputusan diam-diam ke rumah ibu mertua akan membuka pintu bukan hanya ke sebuah rumah, tapi ke kehidupan kedua suamiku, lengkap dengan selingkuhan dan seorang anak kecil bernama Bian. Angkot berhenti di depan pertigaan kecil. Jalan ke rumah ibu mertua ada dua. Satu gang besar dengan papan nama kompleks perumahan tua, satu gang kecil yang langsung menuju jalan setapak ke arah rumah-rumah lama yang dulunya dibangun pejabat zaman dulu. Aku turun dari angkot, membayar ongkos, lalu berdiri di pinggir jalan. Angin membawa aroma dedaunan basah. Padahal sudah kemarau. Ada suara burung murai dari kejauhan. Sunyi, tapi bukan sunyi yang nyaman. Rumah mertua berada di ujung gang besar. Dulu, aku pernah datang beberapa kali, tapi sudah 8 tahun berlalu. Tanganku otomatis meremas kunci biru. Bismillahirrahmanirrahim, bisiku. Aku melangkah masuk. Semakin dekat, aku heran. Aku mengharapkan rumah tua yang dikelilingi papan kayu, debu bertebaran, cat rontok, genteng bocor, seperti yang selalu Indra gambarkan. Tapi yang kulihat justru rumah besar 2 lantai dengan pagar besi tinggi, cat putih bersih, taman rapi dan dinding yang tampak baru disapu pel. Bukan dilapisi debu. Rumah ini
Mewah. Sangat mewah. Aku berdiri di depan pagar, menelan ludah. Kok kayak rumah pejabat? Aku bergumam sendiri. Rumput rapi seperti dipangkas rutin. Ada aroma bunga Kamboja segar. Jendelanya bersih, tak terlihat kusam sama sekali. Aku memasukkan kunci ke lubang pagar. Klik. Pagar terbuka. Dengan langkah perlahan, aku masuk halaman depan. Angin dari pepohonan terembesi di samping rumah membawa aroma samar. Obat-obatan. Seperti bau cairan antiseptik rumah sakit. Hatiku mencelos. Rumah ini terlalu bersih. Seperti tempat yang dijaga ketat. Aku mengetuk pintu beberapa kali, berharap ada suara dari dalam. Tak ada. Kuputar kunci utama rumah. Masuk. Begitu pintu terbuka, angin dingin menyergap wajahku. Ruang tamu besar itu sunyi. Karpet tebal warna krem, sofa empuk, meja kaca, semua tertata rapi. Tidak ada sedikit pun tanda renovasi. Tapi ada sesuatu yang membuatku merinding. Ruangan ini terlalu wangi. Wangi antiseptik bercampur parfum ruangan mahal, aroma yang tidak wajar untuk rumah biasa. Lebih cocok untuk ruang perawatan. Aku melangkah masuk. Setiap langkah bergema pelan. Suasana terlalu hening. Seperti rumah ini sengaja diisolasi bertahun-tahun. Di dinding ruang tamu, beberapa bingkai foto dipajang. Aku mendekat, lalu jantungku seperti berhenti. Ada foto Indra, tapi bukan bersamaku dan Raisyah. Di foto itu, Indra berpelukan dengan seorang wanita muda berambut panjang, cantik, tampak jauh lebih muda dariku. Dan di tengah mereka, seorang anak laki-laki umur sekitar 5 tahun, tersenyum ceria. Aku terhuyung mundur. Astagfirullah, siapa ini? Wanita itu bukan aku. Anak itu jelas bukan Raisyah. Aku memandangi bingga itu lagi. Indra memakai kemeja favoritnya, yang dulu ia bilang hadiah perusahaan. Ternyata mungkin hadiah dari perempuan itu. Wanita itu mengenakan gaun merah muda. Indra memeluk pinggangnya. Terlalu mesra untuk sekedar teman atau kolega. Dan anak itu, matanya. Aku menutup mulut. Matanya mirip Indra, sama persis. Lengkung alis, bentuk hidung, bahkan senyum miringnya. Dadaku terasa dihantam palu. Ya Allah, Mas, apa yang kamu lakukan? Dengan tangan gemetar, aku terus melihat bingkai foto lain. Foto keluarga ala-ala piknik di taman, foto ulang tahun anak kecil di topinya tertulis, Happy Birthday Bian, 3. Foto Indra menggendong anak itu sambil tertawa. Aku mundur sampai punggungku menabrak sofa. Nafasku terengah seperti habis berlari. Selama ini suamiku punya keluarga lain, wanita lain, anak lain. Di rumah ibunya sendiri, aku memejamkan mata, berusaha bernafas. Tapi setiap kali aku menarik nafas, yang tercium hanya wangi antiseptik yang menusuk, seolah ibu mertua masih ada di sini, menunggu seseorang membantunya. Aku membuka mata lagi, menatap sekeliling. Ada jejak-jejak kecil, bingkai foto yang sudah berdebu tipis, tanda sudah lama dipasang. Mainan mobil-mobilan kecil di sudut ruangan, dan selimut anak-anak di atas sofa. Bunyi detik jam terdengar keras di telinga. Sesuatu di dalam perutku terasa mual. Aku harus lihat semuanya, gumamku. Aku berjalan ke koridor samping. Lampunya redup. Sepanjang dinding ada foto-foto lama ibu mertua. Yang membuatku tercekat, wajah beliau terlihat pucat. Tubuhnya makin kurus dari tahun ke tahun. Hingga foto terakhir,
Beliau mengenakan selimut rumah sakit dengan selang oksigen di hidung. Dadaku menjengkerit. "Mas, apa yang sudah kamu sembunyikan selama ini?" Aku melangkah ke kamar utama. Pintu terbuka. Kamar itu bersih, tapi terasa kosong, terlalu steril untuk kamar biasa. Di sudut ruangan ada kursi roda, dan di atas meja ada obat-obatan, botol nitrogliserin, obat jantung, obat tekanan darah. Tapi ketika aku mendekat, kulihat sesuatu yang mengerikan. Di antara botol obat, ada satu botol kecil berlabel vitamin biasa. Tidak mencurigakan, tapi labelnya terkelupas sedikit. Aku mengangkat botol itu. Beratnya aneh, lebih berat daripada vitamin. Aku elus sisi label yang terkelupas. Dan di baliknya, ada label asli yang disobek paksa. Obat jantung dosis tinggi, hanya untuk pasien ICU. Wajahku panas dingin. "Mas, apa yang sudah kamu sembunyikan selama ini?" Aku melangkah ke kamar utama. Pintu terbuka, kamar itu bersih, tapi terasa kosong. Terlalu steril untuk kamar biasa. Di sudut ruangan ada kursi roda. Dan di atas meja ada obat-obatan. Botol nitrogliserin, obat jantung, obat tekanan darah. Tapi ketika aku mendekat, kulihat sesuatu yang mengerikan. Di antara botol obat, ada satu botol kecil berlabel vitamin biasa. Tidak mencurigakan, tapi labelnya terkelupas sedikit. Aku mengangkat botol itu. Beratnya aneh, lebih berat daripada vitamin. Aku mengelus sisi label yang terkelupas. Dan di baliknya, ada label asli yang disobek paksa. Obat jantung dosis tinggi hanya untuk pasien ICU. Wajahku panas dingin. "Mas, kamu ganti obat ibu. Kamu apain beliau?" Aku mundur perlahan, tangan bergetar. Ketika aku berbalik, aku melihat pintu kecil di ujung koridor. Pintu itu sedikit terbuka. Dan dari dalam tercium aroma obat yang lebih kuat lagi. Bercampur bau lembab seperti kamar yang jarang dibuka jendelanya. Aku melangkah mendekat. Setiap langkah terasa berat, seperti ada beban di dadaku. Kudorong pintu itu pelan. Pemandangan di dalam membuatku memegang mulut. Itu kamar rumah sakit kecil. Tempat tidur pasien lengkap dengan pagar besi. Infus, monitor jantung, selang oksigen. Dan di meja kecil sampingnya, ada buku harian lusuh dengan sampul coklat bertuliskan Haryati, catatan harian. Aku mendekat. Tanganku gemetar saat menyentuh buku itu. Begitu kubuka halaman pertama, tulisan tangan ibu mertua langsung menyambutku. "Salma, kalau suatu hari kamu membaca ini, berarti aku sudah tidak ada. Maafkan ibu, karena tidak pernah bisa menemui kamu selama 8 tahun. Bukan kamu yang tidak mau menemui ibu, tapi ibu yang tidak diizinkan keluar." Jantungku mencelos. Aku lanjut membaca. "Indra membawa ibu ke rumah ini sejak ibu sakit pertama kali. Katanya agar ibu mendapat perawatan lebih dekat. Tapi semakin lama, ibu tidak boleh telepon siapapun, tidak boleh keluar, tidak boleh bertemu tetangga. Ibu bahkan tidak tahu kamu dan Raisa sudah sebesar apa sekarang." Air mataku jatuh, berderai tanpa bisa kutahan. Tangan ibu mertua di tulisan itu tampak gemetar. "Ibu pernah minta Indra membawamu ke sini. Tapi dia selalu bilang, 'Salma sakit di kota, Bu, nggak bisa datang.' Ibu curiga, tapi Indra terlalu sering marah. Ibu takut. Indra kadang membawa seorang wanita ke rumah ini. Namanya Vera. Ia membawa seorang anak bernama Bian. Indra bilang dia hanya menolong mereka. Tapi
Ibu tahu, itu bukan menolong. Ibu sering mendengar mereka bertengkar. Vera memaksa Indra mengakui Bian di depan keluarga. Indra menolak demi warisan keluarga. Aku menarik nafas terputus-putus. Sialan, Mas, apa yang kamu lakukan pada ibumu sendiri, pada anakku, pada aku? Aku terus membaca. Beberapa kali, ibu merasa obat jantung ibu diganti. Efeknya berbeda. Kadang ibu pusing, jantung berdebar sangat keras. Ibu curiga ada yang salah, tapi Indra selalu bilang dokter yang meresepkan. Tulisan itu buram oleh tetesan tinta, seperti ditulis sambil menangis. Ibu takut. Indra ingin ibu pergi cepat, karena kalau ibu pergi, semua warisan jatuh ke dia, bukan ke Salma, bukan ke siapapun. Aku memejamkan mata, tubuhku gemetar. Tulisan terakhir membuatku hampir jatuh ke lantai. Salma, kalau kamu baca ini, jagalah dirimu baik-baik, dan jagalah anak-anakmu. Indra, bukan lagi anak yang ibu kenal. Tolong, jangan biarkan dia menyakitimu seperti dia menyakiti ibu. Aku menutup buku itu, memeluknya ke dada. Tangisku pecah, bukan tangis pelan, tetapi tangis dalam, sesak, penuh emosi campur aduk. Marah, takut, sedih, muak, kecewa. Di tengah tangis itu, aku baru sadar sesuatu. Di bawah tempat tidur, ada benda kecil jatuh. Aku meraih. Sebuah kamera kecil, kamera mini rekaman otomatis. Kubalik, dan kulihat memori card kecil masih menempel. Ya Allah, bisikku. Apa yang ibu rekam? Aku menyimpan kamera itu ke dalam tas. Baru saja aku berdiri hendak keluar dari kamar rumah sakit mini itu, ketika aku mendengar tok, 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 suara dari lantai atas. Aku membeku. Tadi aku kunci pintu depan kan? Tanyaku pada diriku sendiri. Suara itu terdengar lagi. Tok, tok, tok. Seperti langkah kaki kecil berlari. Aku menahan nafas, pelan-pelan maju keluar koridor. Ruang tamu masih sepi. Foto Indra, Vera, dan Bian tetap menatapku dari dinding. Tok, tok. Kali ini seperti suara pintu kamar di atas dibuka. Aku memandang ke arah tangga. Dan saat itu, seseorang memanggil. Halus, pelan, seperti suara anak kecil. Ibu. Aku merinding sampai ke tulang. Suara itu suara anak-anak. Dan yang membuatku lebih merinding, suaranya mirip dengan suara Raisa waktu kecil. Siapa itu? Bisikku lirih. Langkah kecil berlari lagi. Tok, tok, tok. Aku memegang dada. Nafasku tercekak. Dengan hati berdebar, aku memulai langkah pertama naik tangga. Satu demi satu. Suara langkah itu berhenti. Sunyi. Tapi sebelum aku mencapai lantai 2, ada pintu kamar terbuka pelan dengan kresek kecil. Dan sosok kecil berdiri di ambang pintu. Anak laki-laki. Umur sekitar 5 tahun. Mata bulat, pipi cabi. Rambut sedikit ikal. Dan wajahnya, oh Tuhan, wajah itu mirip Indra. Anak itu menatapku tanpa takut. Kepalanya miring sedikit, lalu ia berkata pelan. Ibu, kenapa baru datang? Jantungku seolah berhenti berdenyut. Anak itu memanggilku ibu.